Senin tanggal 4 Mei tahun 2020, Sukri Wahid selaku Ketua Pansus LKPJ dan Percepatan Penanganan COVID-19 DPRD Kota Balikpapan kembali menggelar rapat pansus dengan dihadiri masing-masing perwakilan fraksi. Dalam pembahasan rapat, DPRD Balikpapan sempat menyinggung masalah pengelolaan barang di daerah, salah satunya berkaitan dengan bot bill of transfer yang dinilai dapat meningkatkan produktivitas aset yang dimiliki. Ketua Pansus LKPJ Sukri Wahid mengatakan ada 5 bot yang disebut, diantaranya ialah Hotel Pasar Baru, Ramayana, Pasar Kebun Sayur, Balikpapan. Perjanjian kerjasama atas kelima bangunan itu telah diatur dalam perjanjian kontak bersama antara pemerintah dengan pihak ketiga. Menurutnya, kan itu ada rentan waktunya 30 tahun dan 35 tahun, dan yang saat ini paling cepat habis di 2028 adalah Ramayana, kata Haji Sukri Wahid. Namun begitu, sebagai pihak legislatif DPRD Kota Balikpapan turut mengkritisi laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aset tersebut. Di antaranya adalah angka kontribusi yang tidak pernah direview ulang. Bahkan Sukri menyebut ada kontak kerjasama yang dari awal sampai saat ini tak pernah berubah. Kiranya 15 tahun atau bahkan 20 tahun berjalan, ada yang tidak pernah naik kontribusinya, padahal di APBD masih ada pertimbangan makro properti investasi daerah yang terus naik. Menurutnya, jangan sampai ketika sudah selesai terus diserahkan kepada pemerintah kota, malah tidak tahu siapa yang mengelola. Dan ditambahkannya, Haji Sukri Wahid selaku Ketua Pansus DPRD Kota Balikpapan politisi PKS itu mengatakan sebagai berikut wawancaranya. Tahun 2019 dalam hal ini kita memanggil Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tentang capaian 2019. Intinya kami memberikan 3 rekomendasi setelah rapat tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan piutang pajak yang sudah setiap tahun menjadi temuan BPK, supaya bisa menghilangkan, karena dari seluruh piutang pajak itu ada tanda petik warisan sejarah saat pajak pusat dilimpahkan ke daerah itu dengan data yang tidak valid. Nah, karena itu mereka minta keringanan untuk validasi, tapi harus merubah perwali, bahwa untuk merubah data validasi itu tidak perlu tinjauan lapangan. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan tidak tercapainya retribusi tahun 2019 karena cuma 86%, selebihnya kan target lebih ya 112% pajak. Nah, itu dalam hal ini Dinas Perhubungan, beberapa dinas terkait kita minta untuk dibina dan melakukan langkah-langkah rekomendasi ke depan agar dalam penyesuaian target pendapatan tidak terlalu muluk-muluk itu. Nah, yang ketiga terkait dengan skema antisipasi 2020 ini, Dinas Pendapatan Daerah yakin akhir tahun bisa over target juga, karena setelah rasionalisasi ini kan cuma diberikan 230 miliar, tapi mereka sanggup 324 miliar. Seperti itu. Terus kalau COVID-19, Pak Ketua? COVID-19 itu adalah relaksasi kepada pelaku usaha pajak. Dalam hal ini 6 bulan namanya. Relaksasi itu artinya penundaan pajak ya, kayak hotel, pajak restoran, pajak parkir. 3 jenis pajak ini diberikan insentif berupa relaksasi, bukan menghapus ya, menunda. Jadi 6 bulan lamanya mereka diberikan kesempatan untuk tidak membayar pajak, tapi nanti di bulan ke-7 mereka bayar pajak. Itu namanya relaksasi. Nah, yang kedua, sudah ada 11 hotel yang mengajukan penutupan di tahun ini. Penutupan Pak ya? Ya, jadi diantaranya itu pasti mengganggu pendapatan kita. 11 pajak ini, hotel ini sudah mengajukan resmi kepada wali kota, ke Dispenda, bahwa mereka sudah menutup aktivitas. Tapi kita minta agar sidaknya jangan sampai cuma surat tutup tiba-tiba untuk menghindari nol, akuntansi dia pelaporan nol. Bisa saja kan ditutup tapi beraktivitas, karena itu dalam rangka dia mengurangi, mohon maaf, kita bukan berusangka tapi
namanya juga ini pajak, itu potensi. Jadi kita minta Dirjen Raya Pajak tersebut disurvei, disidaknya. Contohnya Jatra Hotel, kemudian Buska itu mengatakan sudah tutup. Astara. Ya. Nah, terkait banyak keluhannya masyarakat yang mengaku ada penundaan pajak, tetapi justru dibayar bunganya itu, termasuk bunganya. Enggak ada. Denda itu hanya dibayar kalau lewat 6 bulan. Jadi denda itu nggak boleh dibayar. Dalam SKUD kita jelas kok, tidak ada beban denda. Nanti kalau bulan ke September ke atas karena sudah lewat 6 bulan, ketika dia tidak bayar baru dendanya berjalan. Oke. Jadi saya ralat tidak pernah ada salah kalau ada yang mengatakan denda dibanding. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Senin tanggal 4 Mei 2020 dari Gedung DPRD Kota Balikpapan, Usman Jakatalu, wartawan GATV mengabarkan.